Ini kan kayunya sangat bengkok ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau ini membengkokannya ke arah yang lebih lebar ini kan ya, posisinya kalau menggunakan tangan ini sangat susah nantinya lur. Jadi nanti kita menggunakan namanya itu tali lur. Untuk caranya sangat mudah lur, seperti ini. Kita tinggal ikat sini ya. Ikatnya tali, bukan tali mati ya, biar nanti mudah untuk melepasnya. Buat teman-teman semua yang pengen pesen, bisa langsung hubungi Pak Daldinya. Kalau full sudah jadi sampai belakang ya, itu harganya 1.500.000 per meter. Jadi buat teman-teman semua, minimalnya ya kalau menggunakan kayu mahoni itu sebaiknya kalau bikin ini yang bawah, bikin apa namanya, peranjen ini yang bawah ya, ini jangan menggunakan kayu mahoni ya, karena kalau ketika teman-teman semua itu menggunakan kayu mahoni, oke lur, berjumpa lagi dengan saya Om Jul, tentunya di channel Putra Wijaya Farm lur. Oke, untuk konten kali ini, berhubung kita sudah lama tidak konten ya, hampir 1 minggu lebih lur kita tidak konten. Buat teman-teman semua, saya mohon maaf banget ya, karena saya tidak sempat lagi menginfokan di pasar ya. Mungkin kedepannya juga masih belum bisa lur, tapi ya doakan ya, semoga nanti kedepannya kita banyak waktu luang biar bisa ngonten ke pasar lagi ya. Dan untuk hari ini lur, sekarang kan harinya hari apa ini ya lur? Hari apa ya cuk? Hari Senin, tanggalnya tanggal 15 Desember 2025. Rencananya kita mau menyelesaikan kandang terbaru kita ya di depan ya, karena ini berhubung kambing kita sudah penuh lur. Di sini di kandang lama kita sudah terisi dengan 5 materi ya, ada sempeannya 3. Dan ini kan Mbak Roro kemarin kita sudah publikasikan ya kepada teman-teman semua di channel kita Putra Wijaya Farm ini. Untuk Mbak Roro kan lahiran 2 lur, 2 ekor. Jadi ini satu kamar 3 ekor ya. Dan sebelahnya Mbak Rewos ini beranak 1. Ini si Mulyono. Jadi ini kondisinya sudah sangat sempit. Rencananya nanti kita akan selesaikan kandang terbaru kita. Kita akan oper ke depan ya, biar nanti di sini 1 ekor indukan dan di depan 1 ekor indukan lur. Oke. Biar tidak kepanjangan, kita langsung ke depan aja. Nanti kita akan apa ya, mulai menggarap kandang terbaru kita lur. Nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua cara meluruskan kayu ya. Kan kalau kayu BS-an atau kita bahasanya kita itu kayu yang tidak terpakai untuk buat bikin rumah, kan itu kayunya jelek ya, bengkok-bengkok ya. Nanti kita akan tunjukkan buat teman-teman semua, kayu bengkok itu bisa bikin kandang yang mewah. Nanti caranya itu simple lur. Dengan tali nanti kita ikat lalu luruskan, tinggal dipaku aja nanti lurus jadi terlihat rapi ya. Jadi buat teman-teman semua yang punya kayu BS-an, yang punya kayu tidak terpakai, itu masih bisa digunakan untuk buat bikin kandang ya lur. Terus kalau teman-teman semua tidak punya kayu BS-an, teman-teman semua bisa cari di namanya apa itu ya, di tempat pemotongan kayu kan itu terkadang banyak kayu yang tidak terpakai ya, kayu yang jelek-jelek, nanti kita bisa manfaatkan buat bikin kandang ya. Karena saya juga kemarin itu beli di tempat pemotongan kayu lur. Oke, kita gas langsung. Nanti kita akan juga sepilkan kandang kita baru kita. Kebetulan itu yang bagian depan itu kandangnya bikinan Pak Daldi ya. Buat teman-teman semua yang pengen pesan, bisa langsung hubungi nomor WA-nya, nanti saya taruh di deskripsi lur. Oke, kita lanjut ke depan lur. Nah ini lur, kandang terbaru kita kan di depan ya lur. Dan rencananya ya sih, ini kandang terbaru kita sementara di sini karena kanan kita untuk anggaran materi kan kalau bikin atap kan itu lumayan mahal ya. Jadi untuk sementara untuk kandangnya kita taruh di eper kan, karena epernya ada atapnya, jadi biar tidak hujanan. Untuk rencana sih di sebelah sana ya, mungkin di belakang atau di sini ya, kurang paham sih. Buat kameramen bisa sepilkan lokasinya. Ini lokasinya ada cukup luas ya untuk bikin kandang ya. Semoga ya kedepannya peternakan kita bisa berkembang ya. Doakan ya. Semoga teman-teman semua yang mendoakan rezekinya juga kembali ke teman-teman semua. Oke, kita langsung geser ke sini biar nanti videonya tidak kepanjangan. Ini saya contohkan ini. Ini kandang bikinan Pak Daldi yang bagian depan ya, karena ini kanan materi keuangan saya masih sedikit susah ya lur. Jadi saya bikinnya depan. Kebetulan kan saya punya
berbagai mesin di sini lur. Ada bor, terus ini juga pasanya juga ada. Sebelah sini juga ada profil juga. Jadi saya bikin kandang sebelah sini sendiri lur. Jadi saya pesennya di Pak Daldi itu bagian depannya aja itu. Dan ini untuk kayunya kebetulan kemarin sudah saya pasang ya. Jadi semuanya sudah full halus. Jadi buat teman-teman semua ini sepertinya contoh seperti ini kayunya lur. Ini kayunya kan sangat bengkok, buat kameramen bisa didetailkan kan, ini kelihatan kan bengkok sekali kan ya. Ini awal mulanya kayunya sangat jelek ya, ini sebelum dipasang dan diperhalus ini kayunya jelek. Ini saya belinya untuk satu ler ini ya lur, harganya cuma 5.000 lur. Kalau lebih tipis lagi ini lebih murah, cuma saya pesannya yang lebih tebal. Jadi ini walaupun ini besan, kita bisa sulap dengan spek yang seperti ini lur. Kita bisa perbagus sendiri ya. Ini masih banyak contoh yang lainnya lur. Sebentar saya ambilkan yang lebih bengkok lagi lur. Nih. Ini kan bengkoknya ke samping ya. Bisa didetailkan buat kameramen. Kelihatan bengkoknya enggak? Ya, Jal. Kelihatan enggak? Coba dari sini. Buat kameraman kelihatan. Ini kan kayunya sangat bengkok ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau ini membengkokannya ke arah yang lebih lebar ini kan ya, posisinya kalau menggunakan tangan ini sangat susah nantinya lur. Jadi nanti kita menggunakan namanya itu tali lur. Caranya sangat mudah, nanti buat teman-teman semua tinggal simak aja, nanti saya berikan contohnya. Dan ini hasil kayu yang sudah dipasang, mungkin buat kameramen bisa geser ke sini. Lur. Untuk hasil yang sudah dipasang ini seperti ini. Hasilnya jadi semuanya lurus semua ya. Ini juga sudah saya haluskan semua dari ini apa namanya? Setiap sikunya ini sudah saya bulatkan ya dengan menggunakan profil. Jadi ini fungsi dibulatkan ini buat mengamankan bulu ya. Jadi buat teman-teman semua, jika kambing itu kan sering kali ini namanya apa ya, kasur di sebelah sini ya. Jadi kalau ini tidak dihaluskan nanti bulunya bisa rusak lur. Jadi ini semuanya full profil saya bulatkan lur ini. Jadi semuanya ini ada fungsinya sendiri-sendiri lur. Ini sudah saya haluskan, ini bikinan saya sendiri. Dan di depan ini buat sini lur, geser ke sini lagi. Buat yang depan sini, ini bikinan Pak Daldi ya. Buat teman-teman semua yang pengen pesen bisa langsung hubungi Pak Daldinya. Kalau full sudah jadi sampai belakang ya, itu harganya 1.500.000 per meter. Cuma untuk yang ukuran ke belakangnya 1,5 meter ya. Buat teman-teman semua langsung hubungi saja. Ini termasuknya yang spek bako nyeni ya lur. Jadi ada 3 spek ya. Yang terbawah itu spek bako ekonomis, terus yang atasnya itu bako minimalis, dan ini yang tertinggi bako nyeni lur. Untuk yang bako minimalis dan ekonomis nanti langsung saja hubungi Pak Daldi biar semakin jelas. Nanti teman-teman semua bisa request untuk ukurannya berapa, terus modelnya seperti apa, untuk kayunya apa. Tapi untuk saya anjurkan ya, untuk kayunya itu lebih baik yang bagian ini. Geser lagi ke sini apa ya? Ke sini lur. Ini. Kan ini saya memakai 2 jenis kayu ya lur. Untuk yang samping belakang, depan, ini saya menggunakan mahoni ya. Tapi ini kebetulan saya kemarin belinya kayu purancak lur, karena saya lebih suka kayu purancak ketimbang kayu mahoni. Jadi buat teman-teman semua, minimalnya ya kalau menggunakan kayu mahoni itu sebaiknya kalau bikin ini yang bawah, bikin apa namanya, peranjen ini yang bawah ya, ini jangan menggunakan kayu mahoni ya. Karena kalau ketika teman-teman semua itu menggunakan kayu mahoni, jika teman-teman semua itu kambingnya kambing kontes, itu nanti akan merusak bulu ya. Jadi warnanya nanti akan menguning dan nanti bulunya jelek loh. Jadi diusahakan minimalnya itu bagian bawahnya, bagian ini namanya jerambannya itu selain kayu mahoni ya lur. Dan saya ini memakainya kayu ini, kayu purancak atau kayu nyamblong lur. Oke, jadi kita langsung saja garap ini, langsung saja kerjakan biar nanti videonya tidak kepanjangan. Mungkin kameramen mau dari mana ya? Capek nggak di situ? Apa di dalam aja? Oke.
Langsung saja saya akan eksekusi. Nanti saya akan berikan salah satu contoh biar nanti kayu yang bengkok itu bisa menjadi lurus, lur. Caranya nanti sangat mudah. Hanya menggunakan tambang ini untuk alat pelurusannya. Dan ini, lur. Ini untuk alat pembengkokannya ya. Kalau teman-teman semua itu meluruskan dengan, kan ada berbagai cara ya untuk meluruskan kayu ya. Kadang ada yang disuntik di sini, dipotong, nanti dibengkokkan. Tapi kalau cara itu namanya apa ya, membuang waktu dan nanti hasilnya tidak rapi. Tapi kalau nanti kita menggunakan tali, untuk hasilnya nanti insya Allah rapi, lur. Oke. Pertama-tama kita sediakan kayu yang lurus dulu, lur. Jadi kita pilih kayu yang lurus ini. Minimal itu satu aja yang lurus, kita taruh di tengah, bagian tengah. Kebetulan ini kemarin sudah saya ukur ya. Dan tadi kita sudah kasih sampel yang jadi sebelah sana itu. Nanti kita videoin lagi. Ini kita di sini kan ini saya menggunakan kayunya ini dengan ketebalan 2,5 lebih, lur. Jadi 3 cm-nya kurang, dan untuk lebarnya ini 5,5 cm, lur. Jadi 5 cm lebih setengah cm, lur. Dan ini nanti untuk jaraknya kan saya sudah kasih tanda ya, kemarin kebetulan sudah saya coret-coret semua ini, sudah kayak saya kasih tanda. Ini buat tengah patokannya ini. Nanti kita paku yang tengah dulu, ini yang lurus ya. Sebentar, kita langsung saja eksekusi ya biar nanti tidak kelamaan. Sebentar, saya ambil ini bornya dulu. Terus diusahakan ya, jika teman-teman semua itu mau memasang, sorry ini sampai keliwat, lur, sampai salah. Diusahakan teman-teman semua kalau mau memaku ya, namanya kalau di sini bahasanya memaku, lur. Panas orang, Cuk. Mungkin naik panas dulu, Bu. Mungkin sebentar ya, ini saya skip dulu biar kameramennya geser ke dalam, karena ini untuk di luar suhunya sangat panas, jadi nanti takutnya HP-nya kepanasan, lur. Sorry, lur, tadi ada kendala ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut proses. Ini juga ada sisir kemarin buat cuci kambing di sini. Oke. Lanjut lagi, tadi udah sampai bagian mana ya? Untuk hasilnya nanti kita detailkan aja ya, karena ini posisi kameranya agak sulit kalau ke dalam. Ini cuacanya, bukan cuaca sih, untuk tingkat kecahayaannya kameranya lagi buram, lur, kalau di depan, kalau di dalam. Jadi kita langsung ke sini aja. Jadi kita menggunakan bor ya, kuncinya nanti biar tidak pecah itu dibor setengah, jadi setengah ya, kelihatan nggak? Dibor setengah biar nanti ketika dipaku tidak pecah, lur. Oke, lanjut eksekusi. Jadi untuk bagian tengah ini bagian apa namanya ya, kalau saya menyebutnya ini untuk kuncinya, untuk keberhasilan tingkat kerapiannya itu ada di sini, lur. Jadi kita ambil tengahnya dulu, ini buat kuncinya. Kita langsung saja eksekusi. Kalau untuk bagian tengah kan nanti ini fungsinya untuk membengkokkan kayu ya. Jadi diusahakan, lur, diusahakan itu pakunya ini 4 biar nanti kencang. Karena ini fungsinya untuk membengkokkan kayu yang bengkok-bengkok, lur. Langsung saja eksekusi, lur. Nah, lur, sudah ya. Ini kita menggunakan 4 paku di sini biar nanti kencang, lur. Langsung saja kita eksekusi. Sorry, ini agak susah ya. Nah, saya sambil berdiri aja ya biar nggak susah. Sudah satu, kita rapikan lagi. Tinggal bagian yang lainnya dulu, karena ini tadi paku yang sebelah sini agak melenceng.
Nanti saya akan contohkan sedikit aja ya, mungkin berapa pemasangan aja, berapa kayu, biar nanti videonya tidak kepanjangan. Kita paskan juga yang, tapi sebaiknya sih kalau memasang itu yang bawah ya, nanti saya akan pasang dulu yang bawah, biar nanti hasilnya tidak melenceng lur. Karena ini yang tengah ini buat patokan ya. Buat kameramen mungkin bisa geser ke sini. Ini kemarin kita sudah kasih tanda ini buat tengahnya ya. Karena ini buat tengah, kita benar-benar harus hati-hati. Kita paku yang bagian atasnya juga. Nah, ini tinggal bagian bawah. Kalau bagian bawah, ini untuk proses pemakuannya dari sini nggak apa-apa ya. Nanti ini kan soalnya ketutup sama list lagi, jadi ini untuk pakunya nanti tidak kelihatan lur. Ini. Buat teman-teman semua sambil menonton video ini mungkin bisa seduh kopi dulu biar menontonnya semakin asik lur. Ini saya kasih 4 paku ya. Kita lanjut ke bagian dalam lagi. Saya geser ke dalam lur. Udah ya, tinggal bagian atas juga saya kasih 4 lur. Marah. Oke, kita lanjut lagi. Kita ada teman juga. Ini masternya Cireng. Sorry lur, ini ada teman seperti Jelangkung, datang tidak diundang. Pulangnya minta diantar. Sehat bro? Alhamdulillah sehat mas. Komentarnya kayu kandangmu beri ya, Kandangnya sangat bagus ya mas. Muat buat berapa ini ya? Buat 2 ekor monyet, mungkin bisa langsung dicoba. Jangan lah mas, aku malu mas. Kayak ditonton dengan dikit. Oke, gerobak ya. Kita lanjut dikit ya, jaman ya. Oke lur, kita lanjut lagi ya. Itu tadi teman saya mau tengok gerobak saya itu di sana. Gerobak jualan tuh. Oke, saya kasih 2 di sini. Tak bisit ya, Pak. Oke, sudah, kita lanjut ke bagian sampingnya lur. Nanti kita akan detailkan untuk cara pelurusan kayunya. Kita ambil kayu yang bengkok lur. Kita pilihkan kayu yang benar-benar bengkok nanti biar menjadi satu contoh buat teman-teman semua yang pengen bikin kandang seperti ini lur.
Nah ini lur, ini kan kayunya sangat bengkok ya. Bengkok banget teman-teman semua bisa lihat untuk kondisi kayunya. Apalagi kemarin ketika belum dipasah dan belum dihaluskan, ini lebih bengkok lagi lur. Ini. Jadi kita cari titik tengahnya, titik tengah bengkoknya itu di mana. Jadi kan di sini, jadi yang lebih panjang itu di atas ya, karena ini posisinya untuk gapet tengahnya lebih pendek yang bawah ya. Jadi kita untuk bengkok yang lebih panjang ini kita taruh di atas loh. Terus untuk arah bengkoknya itu berlawanan dengan ini kayu yang tadi ya. Ini untuk kayu yang membengkokkan. Jadi arahnya berlawanan lur. Seperti ini ya. Bentar. Nah ini seperti ini. Ini kita ambil tengahnya, dan ini untuk bengkoknya kan arahnya berlawanan ya. Nanti kita tarik dari sini lor, buat kameranya detailkan ke atas, bagian atas ini. Jadi diusahakan yang lurus itu bagian bawah, nanti kita paku bagian bawah yang sini dan yang tengah. Nanti lanjut kita ketika bagian bawah dan tengah sudah dipaku, lanjut kita bengkokkan ini lur. Oke, kita paku dulu ya bagian bawah dan tengah lur. Kita atur dulu ini untuk tingkat kelurusannya. Ini untuk jaraknya saya ambil di 7 sentian lur. Langsung saja kita eksekusi di sini lur. Mungkin nanti saya bikinkan contohnya satu aja ya, karena kebetulan itu ada tamu juga. Nanti kasihan nggak minum itu, tamunya tongo-tongo seperti orang hilang lur. Ini karena buat contoh, jadi saya kasih paku 4 lur biar nanti kencang. Sebenarnya sih 3 aja sudah cukup ya, karena yang penting kalau yang 4 itu yang bagian tengahnya aja. Kalau yang sampingnya ini 3 aja sebenarnya sudah cukup lur. Lanjut kita paku bagian bawah ya. Sebentar. Saya kasih 4 buat contoh lur. Kebetulan ini juga pakunya masih banyak juga. Oke, sudah ya. Bentar, sini juga saya kasih paku juga lur. Oke, lanjut kita bagian atas lur. Dan ini inti dari konten kita kali ini untuk membengkokkan kayunya lur. Ini alatnya sederhana lur, cuma menggunakan tali ya. Ini kan terlihat sangat bengkok ya, teman-teman semua bisa lihat. Jika menggunakan tangan ini sangat susah lur. Ini, apalagi ini untuk ketebalan kayunya 3 cm, dan ini untuk lebarnya 5 cm setengah lur. Jadi ini jika menggunakan manual, hanya menggunakan tangan, ini sangat susah. Jadi kita gunakan dengan tali ini lur. Caranya seperti ini lur, sangat mudah. Kita ikat aja. Nih,
Sebentar saya detailkan aja. Ini kelihatan kan untuk bengkoknya. Di bawah kan itu jaraknya seperti itu lur, dan di atas itu semakin melebar ya. Jadi ini sangat perbedaannya sangat banyak lur. Ini kan nanti posisinya di garis ini lur. Di garis ini nanti untuk kayunya ini dibengkokkan sampai ke garis ini lur. Ini ya, kelihatan ya. Oke. Kayaknya aja mungkin nang dhuwur, Cok. Sebentar. Buat kameramen nanti geser ke atas saja biar kelihatan untuk proses pembengkokannya. Ini untuk kayunya bagian depan kayu mahoni ya lur, semuanya full mahoni. Ini. Oke. Untuk caranya sangat mudah lur, seperti ini. Kita tinggal ikat sini ya. Ikatnya tali, bukan tali mati ya, biar nanti mudah untuk melepasnya. Terus ambil ini, masukkan aja ke sini lur. Ini sebenarnya ikatannya sini sih. Nah ini kayak gini ya, tinggal putar aja lur. Ini buat kameramen detailkan ke bagian titik sini. Teman-teman semua akan lihat ya, kayunya akan geser sendiri ketika besi ini diputar lur. Kelihatan nggak? Oke, langsung saja kita putar lur ini. Nah, ini kita tinggal sesuaikan nanti sampai ke titik ini lur. Sudah pas kayak bagian sini. Jadi ini karena saya kemarin mengasih tandanya agak sedikit lebar ya, jadi kita ambil tengah-tengahnya aja. Ini sudah pas tengah-tengah ya. Oke, langsung saja kita eksekusi lur. Kasih 3 aja lah, biar nggak kelamaan lur. Sorry ya pak, dulu mana ya jaramu ya. Oke ini lur, itu tamunya sudah sampai gerundel-gerundel lur. Jadi mungkin untuk videonya nanti kita akan potong sampai di sini dulu, mungkin lanjut lagi kapan-kapan lur. Tinggal dilepas saja, ini sudah selesai ya. Ini. Dan kita kasih contoh untuk bagian tengahnya ya. Ini kan sudah selesai ya. Jadi untuk caranya sangat simpel untuk membengkokkan kayu yang lumayan tebal. Cukup menggunakan tali lur. Kita langsung pasang yang tengahnya. Biar tidak kelamaan, kita kasih contoh satu aja. Ini kalau yang posisinya yang bagus ini kayunya ini kan ada sedikit namanya apa ini ya, yang jelek ini ya, kita taruh di dalam biar tidak kelihatan lur. Jadi nanti untuk hasilnya itu rapi lur. Nah, kalau untuk bagian tengah ini kita kira-kira aja ya, tidak terlalu apa namanya ya, terlalu dibikin pusing. Kita ambil kira-kira aja, yang penting nanti kelihatan sudah rapi. Kita kasih 3 aja lur, 2 aja lah biar tidak kelamaan, karena ini tidak terlalu membutuhkan paku yang banyak sih kalau dipegang sini lur. Terus buat kameramen dari situ aja. Arep ndi, Pak? Kita sekalian paku yang sebelah sini, lur. Oke, ini sudah selesai ya. Itu tadi cara dari saya, mungkin sedikit
sedikit pengen berbagi ya buat teman-teman semua yang pengen buat kandang dengan budget yang minim. Ibaratnya dengan kayu yang murahan, kayu yang bekas, bisa buat kandang dengan spek yang lumayan istimewa lur. Oke, mungkin bisa ditekan dulu dari sini apa ya, geser. Untuk kameranya saya pegang dulu. Ini saya detailkan langsung aja ya lur. Ini untuk hasilnya, insya Allah sudah sangat rapi lur. Semuanya sudah full halus, full rapi. Ini ya. Ini juga termasuknya tadi salah ya, karena kita fokus ke konten. Jadi ini sebaiknya kalau yang cacat seperti ini dimasukkan di bagian sana ya, biar dari samping tidak kelihatan. Tapi ini bisa diatasi dengan nanti menggunakan lem Korea lur. Bisa dikasih lem, nanti dikasih serbuk, nanti diamplas sudah kelihatan rapi lur. Oke. Benar sih ikut kamu cok. Oke, mungkin buat video kali ini cukup sampai di sini karena tadi ada tamu. Kayaknya bro. Oke, karena itu ada tamu mau mantau gerobak saya, karena saya pengen jual gerobak buat bikin kandang lagi. Siapa tahu nanti deal ya, bisa mungkin buat nambah kambing atau gimana lah. Pokoknya nanti terserah uangnya mau bikin apa lur. Siapa tahu nanti cocok ya. Oke, buat teman-teman semua yang selalu setia di channel Putra Wijaya Farm, terima kasih banyak. Semoga untuk video kali ini bermanfaat dan menghibur. Terima kasih. Sampai jumpa lagi lur.